Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Prasetya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 2025-020-1020. Di sini saya akan membuat proyek algoritma dan membuat proyek dari matkul algoritma dan pemrograman atau proyek akhir dari mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Dengan studi kasus, saya sistem manajemen parkir dan sistem voting. Oke, di sini saya akan langsung mulai pada studi kasus saya. Saya mengakses sudah berikut. Nah, di sini saya Nah, ini akan menjelaskan flowchart ya. Saya akan memulai dari yang namanya mulai inisialisasi, itu selanjutnya ada inisialisasi parkir, terus ada menu utama. Nah, di sini ada menu utama satu parkir untuk, nah ini jumlah dan T50 yang maksudnya apa? Jika jumlahnya kurang dari 50, maka bisa di input plat jam, input plat jenisnya dan jam masuknya. Nah, habis itu jumlah plus bisa ditambahkan. Nah, jika tidak, maka tampilkan parkiran penuh. Nah, pilih menu nomor 2 ini, tampilkan parkiran. Jadi jumlahnya apakah 0? Tampilkan belum ada. Jika ada, maka tampilkan semua data kendaraannya. Nah, selanjutnya ada pilih menu nomor 3, biaya. Nah, biaya itu mencari dari input plat, terus jika data ditemukan, plat jam keluarnya, jamnya jam berapa, jenisnya apa, motor, jika motor itu biaya lamanya 2000, jika tidak, ini untuk mobil biaya lamanya 50.000. Nah, jadi mencari gitu, dari mencari plat, data ditemukan, nanti bakal terhitung masuk keluarnya jam berapa. Misalkan masuk jam 2 atau jam 3, keluar jam 5, jadi nanti bakal terhitung gitu. Nah, di sini ada pilih menu nomor 4, yaitu menghapus data parkir. Jadi kita cuma mencari platnya aja, habis itu otomatis datanya akan terhapus sesuai yang kita cari platnya. Nah, di sini ada pseudocode struct. Ya, kita mulai dulu ya. Itu ada deklarasi struct kendaraan, platnya string, jenisnya string, jam masuknya integer. Terus ada deklarasi konstanta maksnya 50, jadi kendaraan terparkir itu saya tentukan 50. Nah, itu deklarasi arraynya parkir max, jadi maxnya 50. Nah, ini ada fungsi cari data p jumlah plat, jadi mencari data kendaraan yang terparkir, jumlah dan platnya, dan for i sama dengan 0 sampai jumlah min 1, jadi perulangan dari si sistem manajemen data parkirnya. Jadi diulang-ulang aja gitu untuk mencari data kendaraan yang terparkir. Nah, di sini ada kayak 1 jumlah kurang dari max. Jika ada kendaraan yang terparkir kurang dari 50, maka bisa diinput. Jika tidak, maka tampilkan parkiran penuh. Jadi kalau lebih dari 50 tidak bisa ditambah ya.
Dan ini ada case 2 jika jumlah sama 0 dan dia itu tampilkan belum ada data. Ya maksudnya jika belum ditambahkan gitu, jadi belum ada data dianya. Nah jika jumlahnya 0 maka belum ada data gitu maksud saya. Nah jika tidak maka bisa ditambahkan, tampilkan semua data kendaraannya, atau sebelumnya udah menampilkan input data kendaraan. Nah ini ada case 3, biaya parkir, input jumlah, input jam keluar gitu, biaya parkirnya. Jika parkir sendiri sama dengan motor, biaya lamanya itu 2.000 dan biaya lama dari mobil itu 5.000. Dan ini ada case 4 untuk hapus data, mencari datanya dulu. Jadi mencari platnya, habis itu bisa dikurangi. Nah ini ada for dia sama dengan i sampai jumlah min 2 parkir j plus 1. Jadi nanti bisa dikurangi jika nggak ada kendaraan terparkir, maka tidak bisa dikurangi dan data tidak valid. Nah di sini saya akan mau lanjut ngoding, dan tadi itu ada kode sebelumnya, itu adalah kode nanti yang saya akan jalankan, dan ini saya akan mau buat baru. Saya mau ngetik ulang, dan itu saya lagi ngecek apakah video saya dari tangan itu masih jalan atau tidak gitu. Nah di sini saya akan mau lanjut ngoding. Dan include your stream seperti biasa, dan include string, dan selanjutnya using namespace std. Jadi std ini biar nanti ketika ketik count atau cin dia nggak ada std nya lagi, seperti itu. Udah diangkut lah masih using namespace std ini. Nah ini ada struct kendaraan, membungkus dari string plat jenis dan integer jam masuknya. Nah selanjutnya di sini ada in main ini bukan in cari data gitu, sorry maksud saya in cari data dari si kendaraan yang terparkir gitu. Jadi in jumlah sama dengan string plat, lalu di sini ada for perulangannya, i sama dengan 0, terus ada i dikurangin jumlah i plus plus. Jadi nanti bakal maksud dari kode tersebut ini adalah perulangan. Jadi nanti ketika saya mencari platnya nanti bakal muncul dan langsung kembali lagi ke pilih menu. Jadi sebelum saya keluar dari program nanti bakal terus dia bakal mencari, saya mau nyari apa gitu, nanti dia bakal mencari terus menerus gitu. Jadi namanya sistem perulangan. Ketika saya milih menu 1 dia akan satu lagi sampai seterusnya, seperti itu. Dan jika udah lebih dari 50 itu tidak bisa input lagi, maka tampilkan parkiran penuh. Nah ini ada in main. Nah ini seperti yang saya bilang, const in max yang saya bilang tadi itu jika parkirnya lebih dari 50, itu menurut saya nanti bakal nggak bisa gitu, bakal ada bacaan tampilkan parkiran penuh gitu. Nah, ini const in max sama dengan 50, saya menentukannya 50 dari kendaraan yang terparkir. Nah itu bawahnya ada kendaraan parkir max, jadi
max dari kendaraan parkir ini adalah 50. Nah, jumlahnya sama dengan 0. Jadi mulai dari 0 gitu. Pilihan ya, ini memilih. Selanjutnya ada choose atau output. Terus saya ini memilih menunya sama seperti sebelumnya, ada tambahkan data kendaraan atau tambahkan data kendaraan, dan selanjutnya ada tampilkan semua data kendaraan. Oke. Di sini saya masih menunggu dari kode-kode selanjutnya. Saya masih mengetik di sini. Nah, di sini ada chain pilihan. Chain itu artinya memilih, bukan memilih, dia itu input. Nah, jadi ketika input kita memanggil dari si pilihan tersebut gitu. Jadi kita nanti bisa memilih dari menu-menu tersebut seperti itu. Nah, di sini ada switch pilihan. Switch itu dia tuh dia kan sebutannya switch. Nah, itu kurung tutup pilihan. Jadi nanti kita bisa memilih dari menu-menu cache lainnya gitu. Cache 1, cache 2, cache 3, cache 4, cache 5. Jadi seperti itu bahasa sederhananya ya. Nah, ini ada jumlah. Jika jumlah kurang dari maxnya itu 50, maka nanti bisa diinput seperti itu. Nah, itu ada chain. Nah, code plat, chain, parkir, jumlah titik plat. Nah, itu sama seperti bawahnya juga ya. Itu code, terus dia output code, terus plat, chain itu sama seperti yang tadi saya bilang. Chain itu yang input manggil dari kendaraan parkir. Jadi nanti kita bisa input parkir data kendaraannya nih. Misal ketika saya input tuh nanti bisa tuh mencari platnya, jenisnya, jam masuknya. Jadi nanti otomatis gitu. Nah, di bawahnya kan ada jumlah plus. Kita kan ingin menambahkan ya data kendaraannya. Jadi nanti kita bisa menambahkan dari sintaks jumlah plus tersebut ini. Nah, else code parkiran penuh. Nah, kalau parkirannya itu lebih dari 50 itu penuh ya. Terus habis itu break, ini berhenti biar kode programnya itu nggak jalan-jalan terus. Jika breaknya dihilangin, maka nanti nggak akan jalan sempurna seperti itu. Lalu ya di sini ada case 2 for atau perulangan
integer i sama dengan 0, nilai i sama dengan 0, sama seperti yang tadi di atas ya, yang fungsi cari data itu dari itu apa namanya, dari si di bawah struct-nya dia tuh nanti bisa cari gitu dari kendaraan yang kurang dari 50, terus nanti bisa ditambahkan seperti itu. Nah di sini ada count terus i plus 1, jadi nanti ketika menambahkan ya sebuah, bukan menambahkan tapi menampilkan gitu, jadi ketika kita menampilkan kendaraan yang terparkir berarti bisa dilihat gitu outputnya. Nah gitu. Nah bawahnya juga sama, yang parkir titik plat, parkir nilai i titik plat ini dia nanti bakal menampilkan kendaraan terparkir dari platnya seperti itu. Jadi nanti bakal muncul nih kendaraannya apa, platnya apa, terus jenisnya, platnya apa, jenisnya apa, jam masuknya jam berapa, seperti itu. Dan jenis jam masuk itu sebenarnya itu adalah bebas juga, nggak harus misalkan jam 1 terus harus motor, enggak, jadi terserah penggunanya seperti itu. Nah di bawahnya itu ada jika jumlah sama dengan 0. Nah jika jumlah data yang terparkir itu masih 0, maka belum ada data parkir, terus ya seperti itu. Selanjutnya itu kan ada break ya, seperti yang saya bilang, break itu nanti berhenti, jadi nggak jalan-jalan terus programnya. Jadi setiap case itu pasti ada break, karena biar kode programnya itu nggak jalan-jalan sendiri gitu. Nah di sini ada case 3. Case 3 ini tadi kan biaya data parkir ya. Nah string plat ini dia mencari platnya, terus keluar jam berapa, nanti dicari nih. Jadi tadi kan jam masuk, nah sekarang jam keluar gitu. Nah jadi mencari nilai dari kita keluarnya, nilainya nanti ada biaya parkir gitu. Nah count plat, nah terus selanjutnya ada chain plat ini sama dengan cari data seperti tadi, dia itu mencari data parkir jumlah platnya. Nah di bawahnya ada jika i sama dengan -1, terus break atau berhenti. Nah yang dimaksud if jika i sama-sama dengan -1 itu apa? Maksudnya gini, ketika saya mencari plat, dia itu akan suruh apa ya, kan mencari gitu platnya gitu. Jadi ketika saya milih menu nomor 3 nih, nanti si program ini bingung kan, dia mau mencari plat yang mana. Nah nanti kan dia akan bertanya nih, dia mau mencari menu nomor berapa, bukan menu tapi plat yang mana, seperti itu. Nah itu sambungan dari cari data parkir jumlah platnya, jadi mencari gitu. Nah jika i sama dengan 1, jadi itu nanti bakal dicari dari platnya. Nanti ketika dicari dari platnya bakal keluar
jenisnya, jam masuknya. Terus nanti kita keluar misalkan jam 5 sore, masuk jam 3. Terus jenisnya motor. Nah, tinggal kaliin aja 3 dikali 2 berapa? 6.000. Nah, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada cat jam keluar. Nah, seperti tadi yang saya bilang, cin keluar, in lama, keluar, parkir, i jam masuk. Jadi nilai lama sama dengan keluar. Jadi ini tuh adalah ketika saya masuk di jam berapa, nanti keluarnya jam berapa gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang jam 3 terus jam 5. Nah, min parkir dari kendaraan yang saya parkir itu jam masuknya jam berapa, nanti keluarnya jam berapa gitu. Nah, selanjutnya ada biaya. Biayanya nih ada parkir, nilai I-nya, jenisnya apa, motor, lama 2.000, lama satunya itu 5.000 khusus mobil. Nah, jadi mobil tuh per jamnya 5.000 ya. Terus ada cot, lamanya lama, terus nanti langsung ngeluarin gitu, keluar dari jam kendaraan si parkir tersebut. Terus nanti langsung keluar juga output biaya itu. Nah, habis itu break. Nah, ditutup lah pakai kurung tutup. Case 4. Nah, di sini ada case 4 nih. String plat, code, plat, cin, mencari plat. I sama dengan cari data, mencari data lagi. Jadi di sini menghapus data parkir kendaraan. Jadi mencari platnya dulu ya. Habis itu baru bisa dihapus. Seperti di for ini. Nah, sebelum ke for ini kan ada jika i sama-sama dengan 1. Jadi nanti ketika mencari data kendaraan yang terparkir bakal terhapus seperti itu. Habis itu berhenti biar programnya nggak jalan-jalan sendiri. Nah, di sini ada for titik koma itu mencari data kendaraannya, terus i kurang jumlah i lebih kecil dari jumlah min 1, jadi kurangi kendaraannya. Habis itu parkir, i nilai sama dengan parkir i plus 1. Nah, habis itu jumlah min dikurangi kendaraannya. Nah, yang dimaksud jumlah min 1 ini jadi dikurangi gitu. Jadi nanti selanjutnya ada i plus plus seperti itu. Nah, di sini saya kan salah mengetik kodenya. Harusnya kendaraan P malah kendaraan aja, terus P-nya di dalam. Oke, di sini kan saya sudah menjalankan programnya. Nah, setelah saya jalanin di sini saya kan menginput plat jenisnya motor, jam masuknya jam 2. Nah, selanjutnya ada plat lagi, terus jenisnya motor lagi, terus jam masuknya jam 3. Nah, di sini saya tampilkan semua data kendaraannya, memilih menu nomor 2. Di sini saya tadi itu ada 3 kendaraan ya, yaitu 2 motor 1 mobil, dan dua-duanya jam masuknya berbeda-beda. Motor 2 dan 3, mobil 1. Mobil tuh keluarnya masuknya jam 4 gitu. Nah, di sini saya pilih menu nomor 3 kan.
terus mencari platnya. Nah itu ada jam keluarnya tuh. Nah bisa langsung dihitung lama keluarnya, jamnya, lama keluarnya berapa jam, habis itu biayanya. Nah di sini saya lanjut pilih menu nomor 4, menghapus program. Terus habis menghapus menu program perkendaraan yang mobil itu cuma muncul 2 saja, jadi gitu ya. Nah selanjutnya di sini saya akan ke GitHub untuk bikin repository. Di sini saya namain repositorinya yaitu UAS Project Algoritma Hakim. Bisa tinggal create repository aja tanpa di setting lagi. Habis itu salin link GitHub-nya, terus bisa ke terminal, cari new terminal. Nah habis itu git init. Setelah git init itu untuk menginstal ya install di git repositorinya. Nah ini habis itu di remote link yang tadi saya salin, habis itu commit yes. Nah di sini publish. Nah di sini saya harusnya sudah bisa menampilkan file-file saya, atau istilahnya di push sudah muncul ya. Nah titik git ignore itu untuk menampilkan titik git gitu, jadi ada yang nggak pakai, ada yang enggak. Nah di sini saya bikin new branch atau bikin branch baru yang tadi saya masukkan tadi titik git ignore itu biar bisa menampilkan titik gitnya gitu. Nah setelah saya sudah bikin branch baru, saya ke voting, buka terminal, ketik kode spasi titik. Nah di sini saya akan mau ngoding bagian sistem voting sederhana, dan di sini saya akan sistem voting sederhana itu sesuai di kasus saya. Nah habis itu saya git init lagi, git remote dari origin, terus linknya saya salin yang tadi itu di GitHub, terus saya paste. Nah ini lupa, saya belum ada titik git ignore biar bisa menampilkan titik gitnya. Nah di sini saya ketik titik VS Code. Nah di sini saya akan ngepull. Nah di sini ada permasalahan error the following untracked working tree, jadi dia nggak bisa memanggil dari master ke voting atau ke branch yang baru ini. Nanti saya akan cut videonya dan jelaskan. Nah di sini saya sudah berhasil mengatasi errornya. Di sini tuh tertulis ya di git status one branch master nothing to commit working to green. Jadi dia belum mau ya dari master ke voting buat ngepull di branch baru. Ketika saya add titik terus git commit, ada bacaan error karena remote-nya itu dia masih di remote yang lama gitu. Maka saya ubah dulu remote-nya dari master ke voting ke origin ke voting ke master. Setelah itu kan ada tidak ada bacaan error setelah git add spasi titik habis git commit. Nah itu sudah selesai errornya seperti itu. Nah di sini saya kan sudah berhasil ya menampilkan file-file yang dari brand master ke voting.
Lalu di sini saya mau get status terlebih dahulu buat ngecek branch-nya, remote-nya apa. Nah ini remote-nya origin voting, terus saya update ke voting, yang voting aja. Nah ketika udah update ke voting, habis itu saya menghapus 4 file ini, atau dari yang dari branch master ke voting itu saya hapus terlebih dahulu. Nah di sini saya akan buat file baru namanya votinghakim.cpp, terus saya ke gambar cap kaki 3 itu untuk mau ngecek bisa di comment apa tidak nantinya. Terus saya ganti remote lagi ke voting supaya bisa nanti ngepushnya gitu dari branch voting ini. Nah di sini saya ngecek, refresh dulu apakah masih sama atau tidak di GitHub-nya. Nah di sini saya include ngodingnya awal-awal, include your stream, include string using namespace std, bis itu ada in main. Nah in main ini isi gitu, isi dari programnya. Nah into integer tunai sama dengan 0, jadi ini saya menampilkan sistem voting sederhana tentang berkaitan sistem manajemen parkir. Jadi ketika saya memilih pembayarannya apa, nanti bakal kita bisa memilih gitu, mau pilih e-money, kris, tunai. Nah makanya di sini saya ada in jumlah pilihan. Nah seperti itu. Sini ada code buat mengambilkan output nantinya. Di sini code di sini chain jumlah, menginput dari jumlah. Nah di sini ada chain ignore. Chain ignore itu kita memilih namun masih di dalam berkaitan tunai, e-money dan kris, seperti itu. Nah ini ada for perulangannya, in i sama dengan 1, integer i sama dengan 1. Jadi dimulainya ketika saya memilih 5 voting, jadi dimulainya dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah ini ada i kurang dari sama dengan jumlahnya. Jadi nanti bakal menjumlahkan gitu. Nah di sini ada i++ buat menambahkan suaranya gitu, jumlah dari suara sistem votingnya. Terus ada code lagi, 6 million output. Nah di sini ada chain pilihan sama seperti tadi yang saya jelaskan. Nah di sini ada if itu jika pilihan pertama nanti bakal
jika pilihan pertama tunai, jadi nanti akan bertambah. Nah, tunai plus plus ini nanti dia akan bahkan menampilkan suara sistem votingnya gitu. Nah, begitu juga dengan else if 2 dan 3 ini, atau e-money dan Kris, dia bakal tetap bertambah. Nah, jika atau si else code ini misalkan pilih menu nomor 4, nah itu kan nggak ada tuh, cuma 1 2 3 aja. Nah, berarti pilihannya tidak valid. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada show tunai buat nanti menampilkan outputnya. Nah, tunai, show tunai, terus sebelahnya lagi kan ada tunai. Itu jadi si tunai ini nanti bakal masuk gitu, dari tunai yang atas itu bakal masuk gitu outputnya. Jadi tunai itu yang oranye itu yang coklat ini bingung kan nanti bakal gimana mencarinya, maka dia nanti akan memanggil dari si tunainya. Begitu juga dengan e-money dan Kris, itu sebelahnya ada suara, jadi nanti sebelahnya ada suara dari si sistem voting tersebut. Nah, di sini saya harusnya sudah selesai ngodingnya. Nah, sekarang saya akan menjalankan programnya, atau di sini saya sudah menjalankan. Nah, di sini saya memilih petugas voting ada 5. Nah, sini saya 5, tunai 2, e-money 3, Kris 0. Di sini saya memilih 3 suaranya e-money, 2 suaranya itu tunai ya. Nah, itu ada tulisannya petugas 4, ke 1, ke 2, 3, 4 dan ke 5. Nah, seperti itu. Di sini saya akan ke terminal. Habis ke terminal, saya lakukan pengecekan, yaitu ngetik git init, takutnya sebelumnya tiba-tiba hilang gitu. Nah, saya langsung git add titik. Habis git add titik, git commit buat nge-commit nama dari si branch-nya, atau bukan branch-nya tapi si filenya. Nah, di sini saya namain commitnya itu Hakim Algoritma ya. Nah, itu git commit min m tuh mencari ya branch-nya gitu. Nah, di sini ada 6 files changed, berarti sudah bisa di commit nanti ya, tapi yang ditampilkan cuma 2 karena tadi yang 4-nya itu saya hapus gitu. Nah, ini git branch min m voting, dari branch voting. Habis itu git pushnya di bagian origin voting. Nah, di sini saya sudah selesai ya dalam nge-push di bagian branch voting. Terus sudah muncul kuning-kuningnya juga yang menandakan bisa di request juga nantinya gitu. Dan di sini saya sudah selesai dan saya akan menjelang penutupan dari video project algoritma ini. Oke. Di sini saya akan menutup dari tugas video project algoritma dan pemrograman ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih sudah menonton ya.